Coach John Herman sudah mengantongi sejumlah nama yang akan dia umumkan nantinya, mungkin saja dalam waktu dekat ini ya, karena kan TC itu berakhir 24-25 ya, 25 sudah berangkat, tiba di Jakarta dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Kamboja dalam pertandingan pertama ya di Asian Cup atau piala sebelumnya dengan nama Piala AFF ini ya, bermain di Pakansari tim kita. Tapi kan belum bisa diketahui siapa-siapa yang resmi ya, tinggal tunggu dari John Herman ya untuk bisa mengatakan. Saya pikir dia sudah mendapatkan paling tidak 20 pemain sudah ada ya di ini, tinggal 3 lagi yang akan dia pilih untuk firm, termasuk penjaga gawang, karena penjaga gawang itu baru 2 ya, Nadeo dan Cahya yang ada. Ini yang jadi soalnya penjaga gawang ketiga ya, pasti mungkin jika teman-teman sudah pernah tahu, tapi John masih mengutak-atik namanya siapa yang akan masuk. Kalau mungkin Teja nggak akan mungkin ya, karena itu kiper utama Persib yang masa dia cuma jadi cadangan atau kiper ketiga. Itu yang John juga sudah membuat sinyalir bahwa mungkin penjaga gawang lain lah. Ya paling tidak mungkin saja Muhammad Riyandi yang bisa masuk sebagai orang ketiga, pas lah kalau dengan Riyandi bisa ada di sana, karena nomor 1 tuh Nadeo udah pasti ya, kiper Borneo ini, dan juga dengan nomor 2 adalah Cahya dari PSM, baru mungkin Muhammad Riyandi kalau ini masuk namanya. Tapi kan semua ada di John. Di posisi belakang 1 yang masih akan dipertimbangkan, akan dilihat ya. Kemudian di tengah juga ada 1 lagi untuk melengkapi jadi 23 teman-teman ya, karena memang John juga sudah bilang ini hanya 23 sesuai dengan regulasi yang ada di AFF. Nah, pertandingan pertama itu kan harus fokus. Nah, John Herman juga mengatakan jangan dulu berpikir terlalu jauh. Target juara memang sudah digaungkan, diapungkan. Tetapi yang harus berpikir adalah laga pertama. Untuk sampai ke final atau ke semifinal paling tidak, harus mengatasi pertandingan-pertandingan di awal. Di grup, kita kan di grup A ini. Maka yang ada di depan mata adalah Kamboja. Itu dulu step by step ya, yang dipikirkan. Setelah Kamboja lewat, baru berpikir ke next game. Itu Timur Leste, karena harus tandang. Kalau pertama kan kandang lawan Kamboja. Timur Leste, oke, kalau kita menang melawan Kamboja ya, kita menang 3 poin. Timur Leste juga saya rasa dengan kualitas kita seperti ini, walaupun tetap tidak boleh menganggap enteng ya, tidak boleh menganggap remeh. Semua ini tim bagus, tim kuat, potensi untuk bisa menghadang timnas itu tetap ada. Makanya fokus yang paling penting. Kalau bisa melewati Kamboja dan bisa melewati Timur Leste, baru di pertandingan ketiga yang memang berat. Dan itu diakui oleh John Herman, karena yang kita akan hadapi adalah juara bertahan. Siapa lagi kalau bukan Vietnam? Vietnam bersiap dengan baik loh teman-teman, ditangani oleh Kim Sang-sik ini, pelatih asal Korea. Mereka TC lebih dulu dari kita, bahkan mereka ke Korea, dan dengan hasil-hasil yang memuaskan sebelum mereka balik. Mereka bisa mendapatkan 3 pemain mereka yang untuk naturalisasi, semua dari Brasil, dan itu yang akan dibawakan. Mereka juga sudah melempar warning buat siapapun, termasuk buat kita yang akan menjadi lawan Vietnam. Ketika kemarin itu mereka bertarung dengan Myanmar, pertandingan persahabatan itu, mereka bisa menang dengan 4 gol. Nah ini kan luar biasa. Harus hati-hati juga bagi John Herman dan pasukannya, timnas kita, untuk menghadapi Vietnam. Meskipun memang kita dan Vietnam diunggulkan di grup A ini ya untuk bisa lolos. Maka kita belum tahu apakah kita sebagai juara grup atau runner up teman-teman ya. Karena setelah Vietnam baru pertandingan terakhir itu kan dengan Vietnam di kandang di Pakansari. Itu untungnya buat kita bahwa lawan Vietnam kita bermain di Pakansari. Tapi bukan jaminan juga mentang-mentang kita bermain di kandang lalu kita sudah bisa bilang kita bisa menang. Belum tentu. Vietnam tim yang kuat apapun itu, dan John Herman bilang hati-hati, tetap ada menaruh respect terhadap Vietnam, dan Kim Sang-sik sebagai pelatih Vietnam juga menaruh respect terhadap timnas kita. Makanya mereka juga berhitung Indonesia tim yang kuat, apalagi bermain di kandang. Nah, tidak mengherankan kalau Kim Sang-sik itu datang ketika kita melakoni laga FIFA Matchday di Gelora Bung Karno, ya dia datang mengamati pemain-pemain kita saat menghadapi Oman, Mozambik itu kan, dia nongol di GBK untuk memantau perkembangan timnas kita yang akan menjadi lawan mereka. Karena mereka ingin mengalahkan kita tentunya untuk bisa ada di puncak klasemen di grup A. Karena kalau mengalahkan Indonesia sudah pasti mereka akan ada di atas. Mereka akan mengawali pertandingan pertama melawan Timur Leste. Saya pikir mereka akan bisa
menang. Salah satu juga ganjalan buat kita, ya pertandingan terakhir Singapura tidak mudah juga, apalagi bermain di Stadion Nasional Singapura. Ya, mereka juga lolos ke Piala Asia Singapura. Jadi kita tetap harus mewaspadai siapapun itu. Makanya saya bilang tadi kan, event dengan Timur Leste pun harus diwaspadai. Apalagi kita berkenal dengan Singapura, karena Singapura juga ingin mengalahkan tim kita. Mereka tahu bahwa perkembangan tim Indonesia sangat bagus. Kita sudah sampai ke putaran keempat di Piala Dunia Zona Asia kemarin. Ya, tapi bagi Singapura mereka mempersiapkan diri dengan baik. Makanya ketika John Herdman memimpin tim dalam 2 tahap ya TC di Bali, itu mungkin bagus sehingga dia ingin memilih pemain-pemain sesuai dengan kebutuhannya. Ya, dari segi fisik, mental, bermain secara psikologis juga semua dilakukan oleh John Herdman. Ya, sudah persiapan taktik, strategi, ya, game plan-nya bagaimana, itu John sudah siapkan, ya. Dan saya berharap memang 23 nama yang masuk itulah nama-nama terbaik. Di belakang mungkin akan pertimbangkan 1 nama akan masuk, bisa saja itu adalah Tim Havens yang akan ada. Ya, kita akan lihat nantinya ya dengan kehadiran Tim Havens, kalau memang dia bisa ikut, karena Tim Havens kan kabarnya sudah ke Bali United, ya. Tampil di Bali United setelah putus, ya tidak perpanjang kontrak dengan FC Emmen, dan dia memilih untuk berkarir di Indonesia. Memang sangat disayangkan karena ini pemain muda ya, yang bagus, tapi tidak mengapa dia tetap ya, karena dia kan satu kloter dengan Dion Marks ini kan. Dion Marks sudah di Persib Bandung, teman-teman. Jadi dia ke Dewa. Tinggal di gelandang juga kita akan lihat, karena di gelandang itu sudah pasti yang masuk ya. Tom Hai, Mark Locke itu pasti akan masuk. Kalau Eliano didorong ke tengah, Eliano akan masuk. Marcelino Ferdinand juga akan ada di sana. Nah, tinggal nama-nama lain yang kita akan lihat permunculan, karena Mauro Silva sudah tidak ada, Yakob Sayuri juga cedera, tidak ada, sehingga memang ini harus dicermati dengan baik oleh John Herdman. Ya, ini sudah di detik-detik atau tahap-tahap akhir ya. Kalau sudah di saat ini sudah masuk ke tanggal 21, 22. Nah, 2 hari lagi setelah tanggal 24 mungkin terakhir akan latihan, baru tanggal 25 terbang, karena mempersiapkan diri tentunya untuk menghadapi Kamboja, karena biasanya pertandingan pertama ini tidak mudah, tidak gampang, walaupun lawan kita Kamboja dan bermain di Pakansari. Makanya ini perlu untuk menunggu, melihat racikan dari John Herdman ini untuk starting 11 kita, siapa saja yang dia akan main, karena memang ini yang menjadi penasaran banyak orang untuk bisa melihat. Tapi menurut saya kanan sudah pasti mungkin Sandy Walsh ya. Di kiri itu Donny Tree ya akan maju kalau bermain dengan 3-4-3 ya. Kemudian di belakang saya yang memang belum ada kabar dari Justin Hubner, mungkin kalau enggak harus ada alternatif lain jika Hubner tidak bisa bermain. Bahkan di belakang itu ya kita akan, ya mungkin saja Tim Havens bermain di agak ke tengah, kita tidak tahu ya, untuk bisa ada, atau Sandy Walsh bermain tengah. Sandy kan bisa, di tim senior juga pernah ke tengah, jadi bermain tengah Rido, Sandy misalnya dengan Jordi Amat misalnya, itu yang dipakai, bisa saja ya. Kemudian di kanan tinggal kita tunggu siapa yang akan main ya. Mungkin Tim Havens akan bertukar kalau dia masuk namanya, atau Sain Patinama ya akan lebih didorong ke teman untuk menjadi 4 gelandang yang ada di sana. Semua urusan ada di kepala John Herdman ya, kita bisa tunggu saja. Kalau Ragnar saya pikir sudah pasti masuk. Untuk urusan pemain yang ada di depan, Marcelino Ferdinand juga pasti masuk teman-teman ya. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan persiapan Piala AFF atau ya Piala Asian Cup ini.